Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah uji coba telah selesai sepenuhnya, penonton bubar. Soyeon keluar dari arena dan bertemu dengan Jenny dan Lee Salong. Setelah beberapa saat memberi selamat, Soyeon mengusulkan untuk pergi ke kompetisi Master Alkimia untuk melihatnya. Mengamati Lang Tian memungkinkan Soyeon menerobos kemacetan yang telah lama dia bingungkan. Hal ini membuat Soyeon ingin mengamati keterampilan luar biasa dari para alkemis papan atas. Ketika Soyeon, Jenny, dan Lee Salong dengan penuh semangat bersiap untuk pergi menonton kompetisi Master Alkemis, King Horan berdiri di platform tinggi dan memimpin King Mu'er, tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua kelima untuk pergi dengan tenang. Jangan lihat saya, anggap saja Anda tidak mengenal saya. Soyeon yang baru saja mengikuti kerumunan dalam perjalanan ke tempat kompetisi Master Alkimia, tiba-tiba mendengar suara King Horan di benaknya. Dia sudah melihat King Horan dan 5 orang lainnya mendekat. Tiba-tiba melihat King Horan muncul di depan mereka kepada Jenny dan Lee Salong, berdengung secara bersamaan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Jenny seketika. Tetapi ketika mereka melihat ketiga tetua bergegas di belakang mereka, King Horan dan King Mu'er di depan mereka, Jenny dan Lee Salong tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Saya telah bertemu Kaisar Iblis. Jenny, Lee Salong, dan Soyeon menyambutnya dengan hormat secara bersamaan. Soyeon mendengar pesan King Horan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia tetap mengikuti instruksi King Horan dan berpura-pura sedikit linglung, kaget dan kewalahan saat melihat King Horan untuk pertama kalinya. King Mu'er baru saja cemas karena Soyeon telah diculik. Sekarang ketika dia melihat Soyeon, dia sangat senang terkejut oleh mata tajam King Horan. Dia balas menatap, mencibir mulutnya ketakutan dan buru-buru menyingkir. Tidak sopan, siapa ini? King Horan juga pura-pura tidak mengenal Soyeon. Baik Jingni dan Lee Salong tersenyum pahit di dalam hati mereka. Adegan ini dilakukan dengan sangat baik. Namun Jenny dengan cepat dan penuh hormat menjawab, dia adalah pengikut saya, Suang Huo. Suang Huo adalah nama yang bagus, itu sangat bagus. King Horan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Melambaikan tangannya dan sebuah gulungan sederhana muncul di tangannya. Kemudian matanya beralih ke Jenny. Saya memiliki keterampilan bertarung di sini tingkat menengah. Apakah perusahaan Anda tertarik untuk melelangnya? Soyeon benar-benar bingung dengan tindakan King Horan dan kemudian benar-benar mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat dunia dikatakan akan dilelang. Apa yang sebenarnya akan dilakukan saudara King? Soyeon yang tidak sepenuhnya memahami situasi berbahaya saat ini tentu saja tidak memahami niat baik King Horan. King Horan adalah generasi baru Kaisar Iblis di tempat di mana semua kekuatan besar berkumpul. Setiap gerakannya secara alami menarik perhatian dan tatapan banyak orang. Dan semua orang tahu bahwa King Horan mengenal Soyeon dan King Horan pasti tidak biasa. Datang menemui pengelola rumah lelang Dasyang secara langsung. Yakinlah bahwa saya tidak akan mempersulit Anda, tapi tolong jangan mempersulit saya. King Horan berkata dengan kata-kata, menatap langsung ke arah Jenny dan Lee Salong. Nadanya menjadi sedikit tegas. Jenny dan Lee Salong tiba-tiba merasa dikunci oleh 4 kekuatan jiwa yang kuat. Jenny dan Lee Salong merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Mereka tahu dalam hati bahwa mereka telah diculik oleh King Horan. Ekspresi Jenny berubah muram saat dia buru-buru menilai situasi saat ini. King Horan adalah kakak tertua Soyeon, jadi dia tidak akan menyakiti Soyeon dan dia tidak pernah menginginkan obat Soyeon. Jika tidak, dia akan langsung membunuh Soyeon saat dia memberinya perintah iblis darah. Jadi King Horan datang ke Soyeon mungkin demi keselamatan Soyeon. Bagaimanapun King Horan tidak tahu apa yang akan dilakukan aliansi pedagang terhadap Soyeon. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dari perkataan King Horan barusan terdengar
bahwa tidak boleh ada niat jahat. Dia hanya berharap bisa bekerja sama dengan sebuah drama agar tidak dicurigai oleh kebanyakan kekuatan di sini. Setelah memikirkan semua ini, Jenny tiba-tiba mengerti. Jika Anda bekerja sama, mohon bekerja sama. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Xiaoyan tentang kerjasama. Dengan King Horan di sini, Xiaoyan akan memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya saat ini. Kegembiraan yang tenang berangsur-angsur muncul di wajah Jenny. Kaisar Iblis bercanda. Beraninya Jenny mempersulit Kaisar Iblis. Jenny hanya berharap timbal balik. Nona Jen adalah orang yang luar biasa. Bagus, kalau begitu kenapa kita tidak duduk bersama klan iblis? Bagaimana menurut Anda? King Horan tertawa. Dia tidak bisa mendengar apa yang dimaksud Jenny, tapi dia hanya demi keselamatan Xiaoyan. Selama Xiaoyan aman seperti yang dia katakan kepada Jie Bufan sebelumnya. Bagaimana aliansi pedagang bisa bekerja sama dengan Xiaoyan? Dan jauh di lubuk hatinya, dia masih berharap Xiaoyan dapat bekerja sama dengan aliansi dagang, karena itu adalah hal yang baik untuk Xiaoyan. Mengenai undangan King Horan, Jenny juga tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Jenny mengangguk dalam diam. Setelah itu, King Horan dan dua lainnya membawa Jenny, Lei Salong, dan Xiaoyan ke dalam pelukan mereka dan bergegas menuju titik penerimaan klan iblis di kota air mata. Selama kesibukan, 4 kekuatan jiwa yang terkunci pada Jenny dan Lei Salong juga sangat santai. Di udara, beberapa sosok secepat guntur dan kilat, pakaian mereka menembus udara dan angin bertiup. Mereka adalah King Horan, Xiaoyan, dan yang lainnya. Kemanapun dia lewat, hanya ada bayangan yang tertinggal, dan dia melaju begitu cepat hingga dia tampak sedang terburu-buru. Ada banyak orang di sepanjang jalan, dan dari waktu ke waktu, beberapa orang melihat ke atas dan melihatnya. Mereka merendahkan suara dan menunjuk, dan mereka sangat terkejut. Saya baru saja mendengar bahwa Raja Iblis memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi untuk dilelang. Tampaknya itu adalah keterampilan bertarung tingkat dunia. Keterampilan bertarung Raja Iblis memang luar biasa. Seseorang baru saja keluar dari ruang kompetisi dan berkata dengan rasa iri. Bukankah itu Suang Huo yang baru saja memenangkan kejuaraan uji coba? Bagaimana dia bisa bersama Kaisar Iblis? Itu normal bagi kekuatan besar untuk bersaing untuk mendapatkan bakat seperti itu. Akan sangat bagus jika saya bisa mencapai titik ini. Kaisar Iblis King Horan dan wanita tercantik di aliansi pedagang Jenny sedang bepergian bersama. Jadi wajar jika mereka saling bekerja sama. Tapi yang pria bernama Suang Huo, meskipun dia menonjol dari seleksi pemula dan menjadi terkenal untuk sementara waktu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Iblis saat ini. Jadi orang-orang menganggapnya luar biasa. Mungkinkah Kaisar Iblis mencoba merekrut orang? Bukankah dia mencoba bersaing dengan Istana Alkimia untuk mendapatkan sumber daya? Anda benar-benar jenius dalam kompetisi Istana Alkimia ini. Anda berjuang keras melawan semua alkemis dan memenangkan kejuaraan dalam satu kesempatan. Saat berlari, King Horan sangat senang. Itu hanya kebetulan. Xiaoyan tersenyum ringan, tapi dia sangat jujur. Tanpa bantuan Lang Tian pada saat itu, dia tidak hanya tidak memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan, tetapi dia bahkan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kaisar tingkat ketiga. Jadi Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadap Lang Tian. Xiaoyan selalu punya firasat bahwa mereka berdua akan bertemu suatu hari nanti. Jenny sedikit terkejut dengan kurangnya kesombongan Xiaoyan sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi muda dan sembrono. Tetapi Xiaoyan baru saja mencapai hasil yang luar biasa. Tetapi mentalitasnya tenang dan tenang. Jadi mau tidak mau dia merasakan gelombang di hatinya. Dan dia menatap Xiaoyan dengan tatapan yang sedikit aneh. Merasakan mata Jenny, Xiaoyan berbalik. Angin kencang yang dibawa oleh penerbangan cepat meniupkan pakaian Jenny erat-erat ke tubuhnya. Sekilas lekuk tubuhnya yang sempurna terlihat.
Pinggangnya terangkat saat mata mereka bertemu secara tidak sengaja. Jenny tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan lesung pipit dan rona merahnya. Sudut mulut kecilnya sedikit terangkat dan bibir merahnya sedikit terbuka, seolah-olah dia ingin menarik seseorang untuk menciumnya. Sungguh keindahan yang alami. Xiaoyan sedikit bingung sejenak dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ekspresinya panik dan dia kehilangan ketenangannya sekarang. King Mu'er melirik dari sudut matanya dan pemandangan ini kebetulan terjadi di matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan dia tidak tahu apakah itu kemarahan atau kecemburuan. Indra King Horan sangat tajam. Dia melihat semua ini di matanya. Alisnya sedikit berkerut. Wajahnya menjadi sedikit lebih gelap. Jejak kehilangan muncul di matanya dan dia menghela nafas sedikit. Xiaoyan kebetulan terjebak di tengah dan berada dalam dilema, sehingga dia harus berpura-pura tidak melihat ke samping dan terbang dengan canggung, dengan kepala menunduk. Namun Xiaoyan memang diberkahi dengan kecantikan dan sifat yang membosankan. Namun wanita yang mengaguminya semuanya cantik dan harum. Dia tidak akan menyesal jika mendapatkan salah satunya dalam hidupnya, apalagi Xiaoyan harus mendapatkannya yang ketiga. Kemurnian Sun Er, kecantikan Cailin, dan kelembutan Xiuqi, semuanya menawan. Dengan kehidupan seperti ini, apalagi yang bisa dia minta? Dalam keheningan, titik teleportasi yang menghancurkan kota itu mendekat dalam sekejap. Untuk menghindari menimbulkan masalah, langkah kaki King Horan belum menyentuh tanah. Kedua tetua di sebelah kanan memimpin dan membalik token. Raja Iblis datang, tolong beri jalan. Semangat melonjak dan sikap mendominannya terungkap. Orang-orang yang mengantri terkejut dan memberi jalan untuk lewat. Beberapa orang melintas dan memasuki lubang cacing dalam sekejap. Kemudian cahaya menyala dan beberapa orang muncul di stasiun klan iblis. Aula resepsi tenang dan elegan. Di arena istana alkimia, kekuatan besar tidak bisa lagi menahan diri. Situasi Xiaoyan mengkhawatirkan. Saya tidak punya pilihan selain mengambil langkah ini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. King Horan memandang Jenny dan Lei Salong dengan serius. Kaisar Iblis sangat peduli pada Xiaoyan dan kami memahaminya. Jenny mengambilkan hadiah itu, bukannya merasa tidak senang. Meskipun dia hampir tidak disandera, kejadian itu berasal dari Xiaoyan dan Jenny merasakan perasaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Begitu Jenny membuka mulutnya, King Mu'er berkata berbalik. King Horan menatap tajam ke arah King Mu'er dan meminta beberapa orang untuk duduk. Begitu dia duduk, ekspresi King Horan berubah. Di depan pintu Zidian, seorang pria parubaya masuk bersama beberapa orang. Dia mengenakan pakaian ungu, memiliki penampilan yang agung, dan tidak marah melengkung ke langit. Beberapa gadis iblis mengikuti, tidak berani menghentikannya. Kompetisi istana alkimia terlalu terburu-buru. Saya tidak punya waktu untuk berbicara baik dengan Kaisar Iblis. Mengapa Kaisar Iblis pergi begitu terburu-buru? Itu membuat saya sangat menyesal. Pria parubaya itu adalah Zhen Bufan, Presiden Aliansi Dagang. Jenny menerima setelah pesan tersebut. Api datang dan kata-kata selama percakapan sangat menggugah pikiran. Paman, Presiden. Jenny dan Lei Salong berdiri pada saat yang bersamaan. King Horan menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas masalahnya. Presiden Zhen sangat anggun hari ini. Jika tebakan saya benar, pot di tangan saya dibuat oleh Zetianlong, pengrajin terkenal di Kekaisaran, yang menghabiskan ratusan tahun untuk mengukirnya. Setiap bulan purnama di malam hari, pasti akan ada auman naga yang unik di benua Kaisar Dou. Saya tidak menyangka itu akan berada di tangan Presiden. King Horan melangkah maju dengan cepat, melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada para pelayan untuk mundur, dan merendahkan suaranya. Ya, Anda harus memahami kekhawatiran saya dan mohon maafkan saya jika saya menyinggung perasaan Anda. Saat dia mengatakan ini, matanya menatap ke arah Jenny dan Lei Salong.
kata-kata Kaisar Iblis serius. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu Kaisar Iblis sekarang. Ekspresi Jen Bufan melembut saat dia melihat Jenny baik-baik saja. Tidak ada konflik kepentingan antara kedua pihak. Jadi akan lebih baik untuk mendapatkan lebih banyak bantuan. Selain itu, Xiaoyan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Iblis. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari Kaisar Iblis, dia secara alami akan bisa untuk memperlancar segalanya dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jen Bufan adalah seorang pengusaha, dan pengusaha hanya peduli pada keuntungan. Mengenai penculikan, niat awal Raja Iblis adalah untuk menghindari kebocoran, dan dia tidak melakukan hal buruk pada mereka berdua. Tuan Muda Xiao, kita bertemu lagi. Benar saja, seorang pahlawan datang dari usia muda. Tuan Muda Xiao hanya diam dan setelah menjadi kuda hitam, kata Jen Bufan sambil tersenyum. Presiden Yan, terima kasih banyak. Xiaoyan segera mengembalikan hadiah itu. Sifatnya tidak cocok untuk acara seperti itu, dan ekspresinya sangat tidak wajar. Kaisar Iblis, kenapa kita tidak bicara di tempat lain saja? King Horan melirik King Mu'er dengan ekspresi rumit. Ini hanya tempat tinggal. Terlalu sederhana untuk menjadi sederhana, dan saya mengabaikan semua orang. Silakan masuk. King Horan membawa semua orang ke halaman kecil rahasia tempat mereka ditempatkan. Halaman kecilnya tidak besar dengan ratusan batang bambu hijau di sayap timur, 2 pohon pinus hijau di samping dinding barat, dan lebih dari selusin pot bunga kirisan musim gugur yang sedang tertunas, dan di bawah atap selatan. Tempat ini elegan, indah dan tenang, dengan cita rasa yang unik. Semua orang mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, dan teh disajikan. King Horan menyesapnya dan berkata, saya berterima kasih kepada Presiden Jen atas nama Xiaoyan untuk kompetisi ini. Bakat Xiaoyan dalam memberikan obat sangat luar biasa. Menurut saya, berdasarkan hubungan antara Kaisar Iblis dan Xiaoyan, saya tidak punya pilihan selain membantu, kata Jen Bufan santai. Orang ini sangat kuat dan hanya dalam beberapa kata Xiaoyan dan King Horan terlibat. Xiaoyan tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Jenny melihatnya dan menjelaskan kepada Xiaoyan dengan suara rendah. Xiaoyan tiba-tiba menyadari hal ini dan buru-buru melangkah maju untuk berterima kasih kepadanya. Kesan baiknya terhadap aliansi pedagang berlipat ganda. Tuan Muda Xiao tidak perlu bersikap sopan. Bagaimanapun kita masih bermitra. Ramuan Tuan Muda Xiao telah membawa banyak kejayaan bagi kita. Jen Bufan membuka mulutnya dengan sedikit harapan di matanya. Setelah jeda, saya ingin tahu apakah Tuan Xiao memiliki niat lebih lanjut untuk bekerja sama. Obat mujarab Tuan Muda Xiao memiliki potensi pasar yang besar. Jika dapat diproduksi secara massal, saya yakin obat tersebut dapat mematahkan monopoli obat mujarab di Istana Obat. Pada saat yang sama, Tuan Muda Xiao telah mendatangkan keuntungan besar. Jen Bufan memukul saat setrika masih panas dan menambahkan, jika Anda tertarik, Tuan Muda Xiao, Anda mungkin ingin mengajukan permintaan apapun dan aliansi pedagang akan memuaskan Anda. Sungguh, rubah tua yang licik yang melakukan setiap langkahnya. Xiaoyan menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata, saya baru saja tiba di tanah Anda. Terima kasih atas bantuan aliansi Anda. Semua ramuan yang diproduksi oleh saya akan diserahkan ke aliansi dagang untuk dijual. Takut salah paham, Jenny segera berkata, Tuan Muda Xiao, saya khawatir Anda sendiri tidak akan dapat memenuhi kebutuhan aliansi dagang. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan aliansi kami dan meminta aliansi dagang menyempurnakannya secara bertahap, semua orang seharusnya bahagia. Meskipun Jenny ini memiliki perasaan yang halus terhadap Xiaoyan, rasanya ketika menyambut kepentingan aliansi bisnis, Jenny secara alami berdiri di sisi aliansi bisnis. Xiaoyan tidak menyangka bahwa Jenny akan berdiri dan berbicara untuk pertama kalinya, dan yang dibicarakannya adalah rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan.
Meskipun dia baru saja mendengar Jenny memanggil Jen Pufan sebagai pamannya, dia sudah mengetahui bahwa Jenny adalah putri dari aliansi pedagang, dan dia merasakan di dalam hatinya masih sedikit tidak bahagia. Melihat Xiaoyan tampak sedikit tidak senang, jantung Jenny berdetak kencang. Namun dia terus menjelaskan. Adapun rahasia resep yang dikhawatirkan oleh Tuan Muda, aliansi pedagang bersedia menjaminnya dengan reputasinya, dan Kaisar Iblis bisa menjadi saksinya. Xiaoyan selalu bersikap rendah hati dan tidak ingin resepnya bocor. Jadi sekarang dia melihat aliansi pedagang mengajukan permintaan, tapi dia tetap diam. Tentu saja aliansi pedagang menyadari pentingnya resep bagi para alkemis, dan tentu saja memahami kekhawatiran Tuan Muda. Mungkin Tuan Muda tidak menyadari hal ini. Sejak Anda keluar dari runtuhan kuno, ada rumor yang beredar di seluruh benua bahwa Tuan Muda telah memperoleh semua resep dari Kaisar Iblis lama. Jenny melirik Xiaoyan dan melanjutkan. Saat ini semua kekuatan besar siap untuk bergerak dan Tuan Muda berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Meskipun Tuan Muda mendapat dukungan dari Kaisar Iblis, dia tidak bisa selalu tinggal di wilayah Iblis. Jenny berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Tuan Muda telah dipromosikan menjadi Kaisar Do bintang 3 dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa bakat Anda luar biasa. Namun benua Kaisar Do telah mengumpulkan pengetahuan yang mendalam selama puluhan juta tahun, dan ada banyak sekali orang kuat. Implikasi Jenny adalah Xiaoyan masih kekurangan kekuatan saat ini, yang membuat ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Jenny benar, kekuatannya sendiri masih sangat rendah, jauh dari cukup untuk menjaga resep yang sedang diawasi oleh semua kekuatan besar. Namun Xiaoyan masih menolak untuk menyerahkan resepnya. Belum lagi Jenny telah membujuknya untuk bergabung dengan aliansi pedagang sejak dia masuk. Dia tiba-tiba tampak sangat bersemangat dan tidak bahagia. Jenny segera menyadarinya dan ekspresinya berubah. Di satu sisi dia berharap Xiaoyan bisa bekerja sama dengan aliansi bisnis. Tapi di sisi lain, dia juga khawatir Xiaoyan tidak akan senang. Tapi bagaimanapun juga, Jenny telah berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia melihat sekeliling dan melihat King Huran mengangguk sedikit, lalu perlahan berbicara lagi. Menganalisis situasi saat ini secara objektif, yang paling aman sekarang adalah Tuan Muda yang memilih. Dan dua kekuatan besar dalam bisnis Ramona saat ini adalah aliansi pedagang dan istana obat. Mengenai reputasi kami percaya bahwa kerjasama kami dengan Tuan Muda akhir-akhir ini cukup meyakinkan. Jen Pufan tampaknya yakin. Melihat sikap Jenny, alisnya berkerut dan pak bekas. Dia menghela nafas pelan dan berdiri. Ada banyak keuntungan bekerja sama dengan aliansi pedagang kami. Pemurnian dalam jumlah banyak oleh aliansi pedagang kami setara dengan mengumumkan kepada dunia bahwa resep tersebut telah diperoleh oleh aliansi pedagang kami. Dengan aliansi pedagang kami sebagai dukungan kuat dari Tuan Muda Xiao, banyak kekuatan akan melepaskan niat tamak mereka. Ini adalah salah satu cara agar Tuan Muda Xiao dapat menghindari banyak masalah. Bahkan, bahaya semua biaya, material dan tenaga kerja akan ditanggung oleh aliansi pedagang. Dan Tuan Muda Xiao akan menerima 30% darinya total pendapatan. Meskipun bukan merupakan keuntungan besar, tapi Anda dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Alasan kedua adalah aliansi pedagang mengorganisir sejumlah besar alkemis untuk melakukan pemurnian massal dan menjualnya dengan bantuan pedagang kami. Jaringan bisnis aliansi yang tak tertandingi di daratan yang dapat memaksimalkan keuntungan. Jadi Tuan Muda Xiao bisa menikmati banyak manfaat dan Anda dapat membeli segala macam hal yang diperlukan untuk budidaya. Yang ketiga, setelah Anda bekerja sama, Anda dapat mempercayakan aliansi bisnis untuk membeli semua barang yang dibutuhkan Tuan Muda Xiao di masa depan dan hanya membebankan biayanya. Aliansi bisnis akan mencangkup bisnis di seluruh dunia, sehingga Tuan Muda Xiao dapat menghemat banyak energi. Yang keempat, Yen Pufan tepat sasaran.
dan godaan yang dilontarkannya berdasarkan pro dan kontra cukup seru. Xiaoyan pada dasarnya acuh tak acuh dan tidak terlalu peduli dengan emas, perak, broklat, dan sutra. Xiaoyan merasa bahwa 30% dari total pendapatan yang diusulkan oleh aliansi pedagang sudah cukup. Tetapi dia masih ragu untuk menyerahkan resep dan hendak berbicara. King Mu'er melompat keluar, pinggangnya sedikit menyilang. Wajahnya sedikit dingin, pipinya menggembung, dan dia berkata pertama, "Apakah ini keuntungan kecil? Pembohong kecil, mengapa tidak bekerja sama dengan kami? Kami akan memberi Anda 40%, jika tidak, bagaimana kalau 50%? Dan klan iblis kita tidak akan kalah dari aliansi dagang. Pembohong kecil, bagaimana menurut Anda?" King Mu'er memandang Xiaoyan dengan ekspresi penuh harap. Penampilan kecilnya adalah menawan. Semua orang berkeringat dan saling memandang. Ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di hati Zhenny. Seluruh rumah lelang sepertinya tiba-tiba kehilangan warnanya. Kelopak bunga yang tertiup angin di luar jendela seperti pecahan waktu. Mata King Mu'er selalu bergetar di depan matanya. Dia menatap Xiaoyan. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia merasa seperti ini. "Saya belum pernah melihat negosiasi seperti itu dalam hidup saya." Yan Bufan hampir tidak bisa bernafas. Dia menyeka keringat dingin, menenangkan diri dan berkata perlahan, "Nona King, Anda memang bisa memberi Xiaoyan 40% atau bahkan 50% darinya setiap transaksi. Lebih dari itu, tetapi Anda tidak akan pernah bisa memaksimalkan kepentingan Xiaoyan. Tidak ada alasan lain selain menutupi saluran jaringan bisnis benua Dodi untuk aliansi bisnis kami. Bukankah kebanggaan saya bahwa volume penjualan aliansi bisnis dapat melebihi setengah bulan? Ini setara dengan jumlah total klan iblis dalam setahun. Dalam hal kekuatan ekonomi dan cangkupan bisnis, aliansi pedagang kami menempati urutan kedua, dan sama sekali tidak ada yang berani mengatakan bahwa ini adalah yang pertama. Bahkan istana obat pun tidak." Nadanya sangat keras, sehingga semua orang menarik nafas, tapi tidak ada yang bisa membantahnya. Bagaimanapun, aliansi pedagang memiliki kekuatan keberanian dan kekuatan yang begitu mendominasi. Arogansi membutuhkan modal untuk menjadi sombong, dan aliansi memiliki kepercayaan diri yang besar. Jadi King Mu'er tertegun, bibirnya terbuka menjadi bentuk oval. King Mu'er tidak pernah terlibat dalam bisnis, tetapi wanita tertua keluar untuk memperjuangkan Xiaoyan karena amarahnya. Sekarang, dihadapkan pada kata-kata Yan Bufan, dia tidak dapat menjawab dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. "Mu'er, kembalilah. Jangan main-main." King Horan memarahi sambil mengangkat tinjunya ke udara. "Presiden Zhen, maafkan saya. Adik perempuan saya tidak berakal sehat dan telah menimbulkan masalah bagi presiden." Nona King memiliki kepribadian yang lugas dan pemarah. Yan Bufan tidak menyalahkan tapi memuji. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan belas kasihan, terutama jika targetnya adalah saudara perempuan Kaisar Iblis. King Mu'er bersembunyi di belakang King Horan, masih marah dan cemberut. Menatap Zhenny yang melakukan sesuatu dengan mudah, dia merasa sangat tidak bahagia di hatinya. Tetapi ketika dia melihat mata King Horan yang mencela, dia harus menyingkir dengan patuh. "Saya harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Presiden Zhen benar. Dalam hal bekerja sama, aliansi bisnis memang sebuah pilihan. Saya dapat mempertimbangkannya." King Horan mengatakan yang sebenarnya dengan jujur seperti pahlawan sejati, dan evaluasinya terhadap King Horan sedikit lebih tinggi. "Karena Kaisar Iblis sangat jujur dan saya juga mengatakan yang sebenarnya. Tuan Muda Xiao mungkin tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan aliansi pedagang saat ini." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan berusaha keras untuk mencari tahu arti dari kata-kata tersebut. Yan Bufan berhenti melihat reaksi semua orang dan dengan lembut memasukkan tangannya ke dalam. Tampaknya semua terkendali.
Apakah Anda tahu alasan mengapa Tuan Muda Xiao aman di sini? Chen Bufan menjawab dengan bangga. Itu karena Tuan Muda Xiao masih mendiskusikan masalah kerjasama dengan aliansi pedagang kita. Semua kekuatan besar sekarang mendambakan resep Tuan Muda Xiao, dan sudah ada arus bawah yang bergejolak di bawah permukaan yang tenang. Benua Kaisar Dodi antara yang utama pasukan, kecuali Istana Obat. Umat manusia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan aliansi pedagang kami. Klan Iblis juga merupakan mitra strategis aliansi pedagang kami. Aliansi bayangan sama sekali tidak tertarik dengan ramuan itu. Jadi Tuan Xiao belum diganggu oleh semua pihak sekarang. Jika kita gagal bekerja sama dengan aliansi bisnis, keselamatan Tuan Muda Xiao dipertaruhkan. King Horan tampak khawatir dan berbisik di telinga Xiaoyan. Itu benar. Kakak laki-laki Presiden Zen adalah pemimpin ras manusia. Xiaoyan sedikit terkejut. Keluarga Zen memiliki 2 dari 6 kekuatan utama. Tidak heran dia berbicara dengan percaya diri. Pada saat yang sama, dia memikirkan Zenny sejenak. Kakak tertua Zen Bufan adalah pemimpin umat manusia. Setelah Xiaoyan tertegun sejenak oleh identitasnya, wajahnya yang lembut menjadi tidak yakin. Dan dia jelas-jelas bergumul di dalam hatinya. Setelah beberapa lama, Xiaoyan menghela nafas dan bertanya, "Terima kasih kepada Presiden Zen atas perhatian Anda, tetapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mengapa Anda harus begitu menjaga saya?" Xiaoyan dan dia masih bisa mengerti sebelum bujukan dan bahkan paksaan seperti itu. Hatinya tenang, dan dia memang berbakat. Jadi dia berkata dengan tulus, "Tuan Muda Xiao, ini pertanyaan yang bagus. Sejujurnya, di antara 6 kekuatan besar di benua Dodi saat ini, hanya bisnis yang paling penting. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa mereka semua mencari keuntungan. Tetapi mereka pasti mengutamakan keuntungan. Serikat buruh memonopoli sebagian besar jalur perdagangan. Tetapi Istana Obat adalah satu-satunya yang mengendalikan ramuan. Transaksi ramuan dan bahan obat adalah yang terbesar. Tentu saja, keuntungan ramuan hanya sebagian saja tentang bisnis bahan obat. Kemakmuran pasar ramuan telah membuat transaksi bahan obat selalu dikendalikan oleh Istana Obat selama bertahun-tahun, sehingga aliansi dagang sering kali ditekan dan dikucilkan oleh Istana Obat. Karena telah memperhatikan pasar ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengalami terobosan. Sekarang, resep Tuan Xiao dapat dikatakan sebagai kartu truf mutlak, hanya mengandalkan cairan kingling dan pil darah ramuan yang paling banyak dikonsumsi. Kita dapat membangun pasar perdagangan ramuan dan bahan obat di area liga pedagang kami untuk bersaing, atau bahkan melampaui pasar ramuan. Memastikan penjualan di seluruh benua Dodi benar-benar nomor 1. Dan dengan demikian, memecahkan monopoli Istana Obat atas bahan obat. Ini adalah pasar yang sangat besar. Saya ingin tahu, apakah Tuan Muda Xiao menganggap apa yang saya katakan tidak jujur? Niat awal Xiaoyan dalam memberikan obat hanya untuk mencapai kaisar tingkat kelima. Dia tidak punya ide untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun Presiden Zen baik kepada saya, dan saya sedikit tergerak. Pertama, saya tidak menghargai uang. Kedua, resepnya sangat penting. Jadi saya tetap tidak mau mengungkapkannya dengan mudah. Begitu kata-kata ini keluar, King Horan tercengang, karena Xiaoyan tidak bergerak oleh bujukan seperti itu. Tampaknya, ambisi Xiaoyan tidak terbatas pada ini. Jenny merasa sedih untuk beberapa saat. Menundukkan kepalanya, merasakan kehilangan yang tak terkatakan di hatinya. Dia tidak bisa menjelaskan alasannya, tapi sedikit pucat muncul di wajahnya yang cantik. Wajah mungil King Mu'er yang anggun memerah dengan pipi buah bersih, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Untuk alasan yang tidak diketahui, King Mu'er merasa sangat bahagia saat melihat Zenny tersesat, terutama di depan Xiaoyan. Apakah ada alasan mengapa Tuan Muda Xiao ingin mencapai peringkat kelima kaisar?
Mungkin aliansi pedagang dapat membantu. Xuan ragu-ragu untuk berbicara. Masalah ini sangat penting dan dia tidak boleh membiarkan berita apapun bocor. Jika tidak, maka akan menyebabkan badai berdarah lagi dan mempengaruhi keluarganya sendiri. Melihat ini, King Huran membantu meredakan suasananya. Saya pikir saudara laki-laki saya ini pasti dekat dengan klan. Ketika seorang alkemis mencari kaisar tingkat kelima, statusnya akan meningkat, dan keluarga tempat dia berada juga akan bangkit dan berkembang dengan cepat. Jadi begitu, Tuan Muda Xiao penuh kesalehan, berbakti seperti itu, dan saya memiliki saran yang sebaiknya didengarkan oleh Tuan Muda Xiao. Kekuatan sebuah keluarga tidak lebih dari sumber daya dan warisan. Jika keluarga Xiao bekerja sama dengan aliansi pedagang, keluarga Xiao dapat dengan cepat memperoleh dana dalam jumlah besar untuk pengembangan generasi mendatang. Selain itu, aliansi pedagang juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memasok barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Dengan cara ini, klan Xiao akan memiliki aliansi pedagang yang kuat sebagai pendukung, dan klan Xiao akan memiliki fondasi yang kuat. Jen Bufan pantas menjadi pemimpin aliansi pedagang. Kelihayannya dan kemampuannya membuat semua orang merasa rendah diri. Tetapi ketika dia menyebutkan klan Xiao, nadanya sedikit terhenti dan aneh. Ketika Jen Bufan mengatakan ini, hati Xuan tergerak. Meskipun itu bukan niat aslinya, dia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak peduli apakah itu klan jiwa iblis di benua Qi dan 6 kekuatan utama di benua Kaisar Dou, jauh melampaui apa yang dapat dilawan oleh individu lemah. Jika dia ingin mendapatkan tempat di benua Dodi, menemukan jalan untuk menjadi kuat, memperkuat keluarganya, dan membentuk kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Xuan diam-diam mengambil keputusan. Saat ini, Xuan ingin menyempurnakan pil sumsum dan pil hati ungu. Pil perbaikan sumsum dapat membersihkan otot dan tulang, mengubah esensi, dan memperkuat tubuh. Sedangkan pil hati ungu dapat sangat melemahkan kekuatan kekaisaran Kaisar Bintang 5. Dengan 2 pil ini, selama bahannya cukup, klan Xiao dapat memproduksi Kaisar Dou Bintang 5 secara massal. Dengan cara ini akan sulit bagi klan Xiao untuk menjadi kuat. Memikirkannya membuat darahnya mendidih, tapi ada masalah yang membuat Xuan sangat tertekan. Klan Xiao bahkan tidak memiliki Kaisar Dou Bintang 4 sekarang. Xuan sangat khawatir tentang bagaimana meningkatkan kekuatan keluarganya dalam waktu singkat. Selain itu, jika klan Xiao ingin menjadi kuat, mereka harus keluar dari kekaisaran terlebih dahulu. Lingkungan budidaya di sana tidak sebanding dengan di negara bagian Diyuan. Tapi tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di negara bagian Diyuan. Aliansi pedagang memiliki banyak wilayah di kota Jusi. Jika Tuan Xiao bekerja sama dengan aliansi pedagang kami, maka aliansi pedagang kami dapat menyediakan sebagian wilayah untuk klan Xiao sebagai basis. Pengembangan tentang wilayah ini diatur di wilayah klan iblis. Sesampai di sana, Tuan Muda Xiao bisa sering berbicara tentang cinta persaudaraan dengan Kaisar Iblis. Dengan Kaisar Iblis di sini, status klan Xiao bisa meningkat. Jadi bukankah itu sempurna? Melihat diamnya Xiaoyan, Presiden Zhen melemparkan umpan besar lainnya, dan Zen Bufan juga mengembalikannya. Ada tujuan lain, yaitu dengan menunjukkan kebaikan. Klan Xiao akan berterima kasih, dan Xiaoyan bisa terikat erat. Bagaimanapun Xiaoyan mungkin memiliki semua resep Kaisar Iblis lama. Dengan kebaikan Presiden Zhen, saya sangat berterima kasih. Namun, masalah ini terlalu mendadak. Bagaimana kalau membiarkan saya memikirkannya untuk 1 malam? Xiaoyan berkata dengan sopan, karena dia memerlukan waktu untuk memilah pikirannya. Begitu dia selesai berbicara, Jenny diam-diam menghela nafas lega. Dia merasa gembira tanpa alasan. Kecantikannya lebih halus dari bunga, dan dia bahkan tidak tahu kenapa. Xiaoyan melirik dan tertegun sejenak. Ketika King Mu'er melihat ekspresi Xiaoyan, dia sangat marah hingga dia menginjakkan kakinya ke lantai dan menggertakkan gigi karena kebencian. Mengingat itu berarti masih ada peluang.
dan Zen Pufan menghela nafas lega. Semua orang lelah setelah hari ini. Ayo adakan jamuan makan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Melihat masalahnya sudah selesai, King Horan melambaikan tangannya dan mengatur resepsi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.